Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini, bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. "Kenapa mbak?" tanya bapak penjual Nissan. "Lebih baik Nissan ini dibawa pulang saja pak. Di desa kami sedang tidak ada yang meninggal hari ini," pintaku. "Loh, gimana toh? Lah, terus ini bagaimana?" Jelas bapak itu. "Siapa memangnya yang beli pak?" tanya Mas Suroso. "Pak Marsin, ini alamatnya buat dia," jelas bapak itu. Kuhela napas panjang. Rasanya begitu lelah. Baru beberapa hari ini bernapas lega, sudah muncul lagi kejadian yang menimbulkan kegundahan. "Ya sudah pak, mari kita antar ke rumah Pak Marsin," kata Mas Suroso, yang juga tampak menyerah. Aku menggeleng tidak setuju, namun Mas Suroso memintaku untuk diam. Terpaksa aku mengikuti langkah kedua laki-laki itu. "Oleh masalah modar kue mas," batinku jengkel. "Itu rumahnya, lihat toh, tidak ada yang meninggal," ucap Mas Suroso saat hampir mencapai rumah Pak Marsin. "Mungkin buat saudaranya mas," kilah bapak itu, masih setia dengan pendiriannya. "Ya sudah, terserah wes," ucap Mas Suroso sambil berjalan ke arah depan rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Pak Marsin dari dalam. "Silahkan pak, ini Pak Marsin," ucap Mas Suroso. "Pak Marsin ya, saya mau mengantarkan pesanan Nissannya," kata penjual Nissan sambil menunjuk benda yang ia bawa. "Hah? Maksudnya? Siapa yang pesan Nissan?" tanya Pak Marsin. Aku meneguk saliva. Benarkan dugaanku kalau Pak Marsin tidak memesan Nissan tersebut? Tampak jelas ekspresi kebingungan di wajahnya. "Loh, gimana toh pak? Tadi bapak pesan Nissan toh? Kok malah bingung?" ucap penjual itu juga ikut kebingungan. "Loh, kenyataannya gak ada yang pesen kok," tugas Mas Suroso jengkel. "Ya Allah, orang-orang di desa ini kenapa toh?" tanya penjual Nissan frustasi. "Lah kamu yang kenapa? Mau nyumpahin keluarga saya meninggal?" ujar Pak Marsin naik pitam. "Sudah pak, mendingan bapak pulang." Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, dari dalam rumah terdengar jeritan nyaring. Spontan membuat kami semua menoleh. Pak Marsin pun bergegas masuk ke dalam diikuti Mas Suroso. "Maaf ya pak, mending bapak pulang sekarang. Kalau tidak mau membawa Nissan itu, ya tinggal saja," ucapku langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, kulihat Mas Suroso sedang berdiri terpaku, menatap ke dalam sebuah ruangan. "Astagfirullah, Bu, sadar!" jerit Pak Marsin. Aku berhenti melangkah saat mendengar jeritan Pak Marsin. Mas Suroso pun seperti tersadar dan menghambur ke dalam kamar. Aku mendekat ke arah mereka. Mungkin itu salah satu keputusan terbodohku. Saat aku berdiri di ambang pintu, tak kusangka melihat kejadian yang begitu mengerikan. Sontak saja aku mundur hingga membentur tembok. "Astagfirullah," ucapku saat mendapati banyak sekali bercak darah. Kamar itu sudah penuh dengan bercak darah. Dua bocah yang beberapa hari lalu terlihat masih lucu, kini sudah terbaring kaku. "Astagfirullah, Bu, sadar!" jerit Pak Marsin. Terus saja Bu Marsin memberontak. Tatapannya kosong. Bahkan dia terus menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. "Dok, cari bantuan!" teriak Mas Suroso. Bergegas aku berlari. Sampai di depan rumah, aku langsung berteriak sekencang mungkin. Para tetangga sekitar langsung berhambur keluar rumah. "Kenapa? Anak apa?" tanya salah seorang pemuda.
Aku sebatas menunjuk gemetar ke dalam rumah. Bergegas mereka masuk dan memastikan apa yang sedang terjadi. "Astagfirullah, panggil Pak Kades," ucap salah satu di antara mereka. Aku berdiri dan langsung ambruk, menangis sesungguhkan. "Dok, bangun," ucap suara yang kukenali milik Mbok Mina. "Mbok, itu Bu Nawir," kataku parau. Aku tak kuasa melihat kengerian yang terjadi. Tangan bersimbah darah dan dua bocah kecil yang sudah meregang nyawa. Beberapa waktu kemudian tampak Pak Kades datang bersama orang yang paling kubenci dan kutakuti saat ini. Tampak raut wajah mereka yang tenang, seolah sudah tahu bahwa perkara ini bakal terjadi. Aku masih duduk di teras milik Mbok Minah. Berulang kali warga bertanya kepadaku tentang apa yang terjadi. Namun, untuk berbicara pun rasanya begitu berat. Hingga kulihat Mas Suroso keluar dari dalam rumah dengan wajah merah padam menahan amarah. "Wit, kita pulang," ajak Mas Suroso saat sudah berada di depanku. Beberapa saat kemudian, "Duduk, biar ku buatkan minum ya," perintah Mas Suroso. Aku yang masih linglung hanya bisa diam menatapnya, berusaha menghilangkan bayangan anak Pak Marsin yang hilang timbul di kepalaku. Apa benar kalau Kromolio itu menjadi penanda kematian? Apa aku harus mengikuti semua perintah Mbah Mangun supaya bisa selamat? "Diminum dulu," ucap Mas Suroso membuyarkan lamunanku. "Mas, bagaimana dengan anak Pak Marsin?" tanyaku. Mas Suroso menggeleng. Gestur itu sudah menjelaskan kalau mereka sudah meninggal dunia. "Sekarang warga desa pasti akan heboh deh. Sudah 3 kali kamu menyaksikan kejadian seperti ini," ucap Mas Suroso. "Tapi tenang, selama ada Mas Surosomu ini, tidak akan ada yang berani menyentuhmu," lanjutnya. "Mas," bentakku keras sekali sampai membuatnya terlonjak. "Kamu ini masih bicara seperti itu. Lihat sekarang keadaannya bagaimana. Aku juga paham, pasti mereka bakal menuduhku," ucapku. Mas Suroso diam. Sorot matanya menghujam bola mataku begitu dalam. Lantas ia membelai tanganku lembut. "Jangan berpikir macam-macam," ucap Mas Suroso bergerak hampir memelukku. "Ingat, belum halal." Terdengar suara bapak di belakangku, membuat kami langsung melepaskan diri satu sama lain. "Kamu kenapa, Nduk?" tanya bapak ketika melihat wajahku yang sembab. Buru-buru bapak duduk di sampingku, mendorong Mas Suroso kasar. Mungkin jika kondisinya normal, aku akan tertawa saat melihat laki-laki itu jatuh ke samping dengan kursi yang ia duduki. "Aduh, kasar men, Pak. Aduh, kasar banget, Pak," erang Mas Suroso. "Kamu apakan anakku?" bentak bapak. "Belum diapa-apain, Pak. Sudah gak sabar mau dapat cucu," tanya Mas Suroso bodoh. Aku tambah menangis sesenggukan. Bapak sudah hampir berdiri untuk memukul Mas Suroso. Heran sekali aku dengan makhluk ajaib ini. Baru beberapa detik berkarisma, tiba-tiba saja sudah menjadi orang yang tidak waras. Kenapa bisa mulutnya begitu lemas seperti teripang? Cukup lama aku menangis di pelukan bapak. Saat sudah mulai tenang, baru kuceritakan semua yang baru kualami. Kalau seperti ini, memang lebih baik kita ikuti saja perintah Mbah Mangun. "Bapak takut terjadi sesuatu sama kalian?" tanya bapak khawatir. "Tapi bagaimana kalau semua ini ulah Mbah Mangun, Pak?" ucapku parau. "Bapak sudah tidak tahu lagi, Nduk. Yang penting sekarang kita ikuti saja arahannya." "Gimana, Sur?" tanya bapak. "Tidak diikuti juga banyak kejadian aneh, diikuti pun tidak bisa dinalar," jawab Mas Suroso. Aku terhenyak. Belum sempat aku berpikir jernih, terdengar suara langkah kaki buru-buru. "Pak, Mbak, Mas, itu anak Pak Marsin, meninggal dua-duanya," ucap Setio dengan napas memburu. "Sudah tahu," jawab kami serempak. "Walah, sudah kompak sekali keluarga bahagia ini," jawab Setio langsung ngeloyor masuk ke dalam kamarnya. "Astagfirullah, Pak," jerit Setio.
Kami semua langsung bangkit menuju kamar Setio. Satu lagi hal yang sungguh tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada bangkai kucing hitam di atas tempat tidur Setio? Wis, tidak benar ini. Sur, bagaimana ini? Tanya bapak. Kan aku wis omong, ojo bantah perintahku. Kan aku sudah bilang, jangan membantah perintahku. Terdengar suara orang serak di belakang kami, membuat kami semua berpaling. Sejak kapan orang itu masuk ke dalam rumah? Dasar, tidak punya sopan santun. Maksudnya apa? Ucap Mas Suroso. Itu yang terjadi kalau kalian membangkang. Bangkai kucing hitam itu sama halnya dengan tanda kematian, kata Mbah Mangun. Tanganku sudah mengepal kuat, emosi mendengar ucapannya. Bahkan saat mendengar ia bernapas pun, ingin sekali ku jejali lubang hidung orang tua itu dengan tomat. Sekarang bersiap, kita lanjutkan ritual atau banyak warga desa yang bakal mati, ucap Mbah Mangun tanpa memperdulikan kami. Ritual apa lagi? Tanyaku. Memandikan jenazah, ucap Mbah Mangun santai. Aku menarik napas berat. Tubuh Mas Suroso pun seperti menegang. Kalau memang benar, berarti aku dan Mas Suroso harus meminum air bekas mandi jenazah. Sial, membayangkannya pun aku sudah tidak sanggup. Cepat, mereka sudah mau memandikan mayat itu, ucap Mbah Mangun. Nduk, lakukan saja dulu. Bapak tidak mau kalian menjadi korban, ucap bapak. Aku menggeleng. Sumpah, aku benar-benar tidak mau melakukan itu. Gusti, tolong hambamu ini. Tidak mau. Ya sudah, paling sebentar lagi salah satu di antara kalian ada yang dijemput mereka, kata Mbah Mangun sambil berlalu pergi. Dok, maaf, ucap Mas Suroso. Tanpa kuduga, ia dengan bodohnya langsung membopongku layaknya karung beras. Aku meronta, meminta tolong kepada bapak dan Setio. Namun mereka hanya diam dan terus menganggukkan kepala, seolah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Mas Suroso, keluarga Edan. Turunin, bentakku keras, sambil memukul punggung kekar Mas Suroso. Dek, sudahlah, kita lakukan saja. Tidak ada waktu lagi, Mas mohon, kata Mas Suroso setelah menurunkanku. Mas, aku melihat wajah bocah itu saja tidak kuat. Bagaimana kalau harus meminum air bekas jenazah mereka? Ucapku teringat dengan dua bocah yang sudah bersimbah darah. Lalu bagaimana kalau warga tahu apa yang kita lakukan? Tanyaku. Mas Suroso menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, aku bakal terus di sisimu, Dek. Ucapnya masih sempat menggombal. Saat sudah sampai di rumah Pak Marsin, banyak pasang mata yang melihat kami. Bisik-bisik seru terdengar sampai telingaku. Bahkan mereka tidak ada yang berani mendekat ke arah kami. Sur, kesini, panggil Mbah Mangun dari dalam rumah. Setio di mana? Kenapa tidak ikut? Tanya Mbah Mangun lagi. Bukannya cuma kami berdua? Tanyaku ketus. Mbah Mangun tidak menjawab. Ia bergegas menyuruh kami untuk masuk ke dalam rumah. Dengan jantung berdebar, kulangkahkan kaki. Hingga saat sampai di sebuah kamar, kudapati ada beberapa orang sedang mengaji. Awalnya kupikir mereka sedang mendoakan si mayit. Namun ternyata setelah aku lebih mendekat, tampak perempuan di tengah kerumunan sedang meruntah hebat. Matanya melotot, rambutnya awut-awutan, dan air liur yang terus menetes. Kalau saja kamu jujur, Dok, semua ini pasti tidak akan terjadi, ucap Mbah Mangun sedikit lebih keras dari biasanya. Apa maksudnya? Tanya Mas Suroso tidak terima. Kamu bilang Kromolio berhenti di rumahmu toh? Ternyata ke tempat ini kan? Tanya Mbah Mangun. Aku masih diam tidak menjawab. Mataku terus terpanjang pada sosok perempuan yang masih meronta di depanku. Sekarang tanggung jawab, atau banyak warga desa yang bakal menjadi korban, ucap Mbah Mangun lancar. Aku memalingkan kepala, menatap ke arah wajah tua itu dengan pandangan kesumat. Bertanggung jawab? Kenapa aku yang harus bertanggung jawab? Apa kesalahanku? Kenapa kami yang harus bertanggung jawab? Tanya Mas Suroso. Tanggung jawab kalian, gerung Pak Marsin. Ia tampak begitu kacau. Dalam sekejap, ia sudah kehilangan dua anaknya. Belum lagi kondisi istrinya. Apa yang harus aku tanggung? Jeritku.
Semua orang yang ada di dalam rumah diam menatapku. Kini yang terdengar hanya suara geraman dari istri Pak Marsin. "Kalian yang membuat istri dan anakku menjadi seperti ini. Aku punya salah apa?" tanya Pak Marsin histeris. Aku menatap Mas Suroso. Ada yang aneh di sini. Bagaimana bisa mereka menuduh kami sebagai orang yang melakukan ini semua? "Sudahlah Sur, Wit. Kalau memang kalian bukan pelakunya, lakukan saja apa yang diperintahkan Mbah Mangun. Hitung-hitung untuk keselamatan warga desa," ucap salah seorang pemuda. Aku mengembuskan napas kasar. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir seperti itu? Satu hal yang ku tahu, Mbah Mangun sudah menyebarkan sesuatu yang tidak benar. "Lakukan perintahku, atau malah kalian yang bakal dihajar warga," ucap Mbah Mangun lirih, sehingga hanya aku dan Mas Suroso yang mendengarnya. "Mbah, persiapan pemandian jenazah sudah siap," ucap salah seorang warga. "Ayo," pinta Mbah Mangun langsung beranjak pergi. Aku benar-benar tak habis pikir dengan orang-orang ini. Begitu mudahnya mereka terpedaya dengan ucapan orang tua gila itu. "Sudah, ikuti saja. Kalau ada kesempatan, kita bunuh orang tua itu," ucap Mas Suroso lirih. Aku mengangguk setuju. Orang tua ini sungguh licik. Sekarang kami sudah benar-benar masuk ke dalam perangkapnya. Setibanya di samping rumah, sudah ada bilik kecil dengan kain menutupi sekelilingnya. Di dalam situlah kedua jenazah bocah itu akan dimandikan. Apakah aku benar-benar mampu melakukan ini semua? Mas Suroso menyibak kain. Mataku langsung tertuju pada dua meja panjang dengan mayat yang masih berlumuran darah. Kenapa di bilik ini hanya ada kami bertiga? Kemana yang lain? Air mataku terus menetes tatkala melihat tubuh kecil mereka. Dosa apa yang sudah mereka perbuat sampai semesta harus mengambil kedua nyawa bocah ini dengan cara yang tragis? Terjadi pergerakan di ujung bilik. Kudapati Mbah Mangun sedang jongkok mempersiapkan sesuatu. Awalnya tak kulihat jelas, namun ketika dia berbalik, laki-laki itu sedang membawa anglo kecil. Kemudian ia bersimpuh di depan meja jenazah. Mulutnya komat kamit menggumamkan sesuatu yang tak bisa aku dengar. Setelahnya, ia membakar kemenyan. Diambilnya tungku itu dan dia putarkan di atas kedua mayat di depannya. "Hah?" Lenguhku kebingungan. Aku pernah kok mempraktekkan memandikan jenazah, tapi belum pernah kulihat yang seperti ini. Sungguh, aku ingin menghentikan orang tua sialan itu. Ini sesat. "Kemari," pinta Mbah Mangun tanpa menoleh. Mas Suroso maju selangkah, menarik tanganku agar mengikutinya. "Ambilkan air bunga dan kendi kecil itu. Taruh kendi itu di bawah sini," perintah Mbah Mangun. Tanpa mengucapkan apapun, Mas Suroso berjalan ke samping dan melakukan yang diperintahkan oleh Mbah Mangun. Kemudian Mbah Mangun mengguyurkan air ke jenazah yang membuat darah mengalir ke bawah dan tertampung sebagian di kendi itu. Sekitar 15 menit Mbah Mangun selesai. Tanpa diduga ia membungkuk ke arah dua bocah itu sambil berbisik, "Matur nuwun yole." "Terima kasih ya nak," ucapnya parau. Aku heran sekali mendengar ucapan itu. Apa maksudnya? Terima kasih untuk apa? Mbah Mangun jongkok dan meraih segenggam tanah. Lalu ia masukkan ke dalam kendi dan menutupnya. "Bawa pulang, nanti malam kita lakukan ritual selanjutnya," ucapnya berlalu pergi. Tampak sekali tubuh Mas Suroso bergetar hebat saat memegangi kendi itu. Wajahnya merah padam menahan emosi. Aku dan Mas Suroso kembali ke rumah dalam kebisuan. Tak ada satupun patah kata yang keluar. Kami disibukkan dengan pikiran masing-masing. Sesampainya di rumah, Bapak dan Setio sudah menunggu. Tanpa basa-basi mereka memintaku untuk segera menceritakan saat berada di rumah Pak Marsin. "Serius Mbak?" ucap Setio tidak percaya sambil melirik ke arah kendi. "Mau nyobain? Aku buka sekarang kendinya," kataku jengkel. Setio nyengir merasa berdosa. Biar saja. Memangnya dia pikir semua kejadian ini karena siapa? Andai waktu itu dia tidak bertindak bodoh dengan ikut ritual, mungkin kami masih bisa bersantai saat ini.
Kalau kita bisa melewati ini semua, aku mau pernikahan kita segera dilakukan. Pindah dari desa ini, aku sudah benar-benar muak, ucap Mas Suroso. Aku berpaling ke arahnya. Sosok yang selalu konyol dan penuh canda tawa, kini sudah berubah menjadi sosok lain. Aku tersenyum kecut. Kenapa baru sekarang? Kenapa setelah semua sudah kacau baru kamu meminta itu, Mas? Tanyaku tak mengerti. Maaf, ucap Mas Suroso. Aku mengagumimu karena kupikir kamu orang yang berpikir panjang, Mas, bertanggung jawab dan bisa membimbingku. Tapi sekarang, saat semua sudah seperti ini, kamu pikir akan sama seperti dahulu, cecarku. Maaf, ucapnya sekali lagi. Emosiku langsung meledak. Maaf untuk apa, Mas? Untuk apa? Kenapa aku yang harus menanggung ini semua? Kenapa? Jeritku nyaring. Bapak dan Setio terhelak. Tidak ada satupun dari mereka yang menanggapi. Bahkan Bapak memilih untuk melangkah keluar rumah. Mas Suroso diam tidak menjawab. Ia mencoba untuk menggenggam tanganku, namun ketepis. Aku harus bagaimana, Mas? Bahkan aku tak tahu lagi ke depannya seperti apa, ucapku. Kita selesaikan bersama, Duk, ucap Mas Suroso. Duk, tenangkan dirimu. Bapak tahu ini berat. Janji Bapak, kalau orang tua itu tidak bisa menyelamatkan kalian, sudah pasti lehernya bakal putus, kata Bapak akhirnya. Aku menghela napas agar lebih tenang. Lantas aku berdiri dan langsung masuk ke dalam kamar. Malamnya Mbah Mangun datang ke rumah kami bersama Pak Kades. Ini baju dari anak-anak itu. Nanti tepat pukul 12 malam kita lakukan lagi ritual seperti tempo hari. Setio, persiapkan dirimu juga, kata Mbah Mangun. Jam demi jam berlalu. Jangan ditanya rasanya. Bukan hanya debaran jantungku saja yang berdetak kuat, tapi ada perasaan dongkol, muak, dan jengkel merasuk menjadi satu. Semua yang ada di dalam rumah hanya sesekali berbicara. Hingga pada pukul 11 malam, terdengar suara ketukan pintu di depan. Buru-buru aku beranjak keluar kamar. Kudapati ruang keluarga sudah bersih dari perabot. Di tengah-tengah ruang, terdapat perlengkapan untuk ritual yang akan kami jalani. Wit, sini, pinta Mbah Mangun. Kuturuti perintahnya dan duduk di sebelah Setio. Bocah itu pun sudah berdandan layaknya akan menari di acara pentas seni. Siap, Duk? Tanya Mas Suroso. Aku mengangguk kaku. Mau bagaimana lagi? Siap tidak siap, toh harus melakukan ini semua. Kita lakukan sekarang. Kalian, kemari. Pinta Mbah Mangun kepadaku dan Mas Suroso. Kami duduk di hadapannya. Lalu Mbah Mangun menghidupkan kemenyan dan dupa. Mulutnya komat kamit, menggumamkan kata-kata yang tak bisa kutangkap. 10 menit berselang. Tidak ada sesuatu yang terjadi, hingga kurasakan atmosfer berubah. Mbah Mangun mulai membakar baju milik mendiang anak Pak Marsin. Kemudian ia memasukkan sebagian ke dalam kendi, sebagian ia taruh di tampah kecil. Lalu ia beranjak, mendekati kami berdua yang masih duduk bersimpuh. Diusapnya abu ke wajah kami. Tidak seperti aroma kain terbakar, tetapi jauh lebih amis dari darah. Bahkan aku menganggap bau ini dari bangkai yang sudah berhari-hari. Minum, perintahnya. Aku membuka mata. Kudapati Mbah Mangun sudah menyodorkan kendi kecil berwarna coklat di hadapanku. Kuterima dengan tangan gemetar. Perlahan kubuka penutup kendi. Hidungku seketika mati rasa saat menghirup aroma yang memualkan. Weh, erangku. Cepat minum, jangan dibayangkan rasanya, perintah Mbah Mangun. Sial, enak saja dia bilang untuk tidak membayangkan rasanya. Siapa juga yang mau meminum bekas air jenazah seperti ini? Sabar, tukasku jengkel. Lantas ku angkat perlahan kendi itu, mendekati bibir. Ku tahan napasku agar tidak tercium aroma busuknya. Gelak. Satu tegukan air jahanam ini masuk ke tenggorokan. Mual, itulah yang pertama kali ku rasakan. Kendi langsung direbut oleh Mbah Mangun dan memberikannya kepada Mas Suroso. Ia pun melakukan hal yang serupa sepertiku. Kupikir setelah aku melakukan ritual menjijikkan seperti ini, bakal terjadi hal dramatis. Nyatanya, setelah ditunggu beberapa saat tidak terjadi apapun.
Sekarang kita lakukan ritual terakhir. Setio, sini, bentak Mbah Mangun. Setio menurut, ia sudah siap untuk menari di tengah ruangan. Sekarang Mbah, tanya Setio. Sebentar, kita tunggu beberapa orang lagi, kata Mbah Mangun. Siapa Mbah? Tanya Bapak Airan. Tok 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 tok. Nah, biarkan mereka masuk untuk membantu kita. Bapak segera berdiri untuk membuka pintu. Kini kudapati 2 orang masuk ke dalam rumah. Aku ingat betul siapa mereka, orang yang menjadi pawang saat pentas seni tempo hari. Suroso, Widuri, duduk sini, perintah Mbah Mangun. Setelah kami duduk, Setio diminta untuk segera menari. Sedang Mbah Mangun di belakang kami kembali menghidupkan kemenyan dan dupa. Cering, cering, cering. Setio terus menari. Gerakannya semakin lama semakin tak terkendali. Bahkan salah satu pawang melecutkan pecutnya berulang kali. Tutup pakai kain, perintah Mbah Mangun. Seketika, beberapa orang di dalam rumah langsung menutupi tubuh kami. Bukan hanya Setio saja, melainkan kami bertiga. Saat kain menutup kepalaku, perlahan rasa dingin menjalar dari bawah kaki sampai ke ubun-ubun. Namun anehnya, mataku terasa begitu panas dan perih. Di sebelahku, Mas Suroso sampai mengerang kesakitan. Aku tahu, dia pun juga merasakan hal yang sama. Dan bukan hanya itu saja, lama-kelamaan gendang telingaku berdengung kuat. Seolah ada benda asing yang sengaja ditaruh di sana. Aduh, sakit, erangku kesakitan. Cering, cering, cering. Tubuhku kali ini mulai terbakar hebat. Kepalaku mendongak saking panasnya. Bahkan rasanya ada bara api yang menempel di kulit. Setio seketika berhenti menari. Kain yang menyelubungi kami tersibak keras. Bergegas aku membuka mata. Dan sosok pertama yang kulihat adalah rupa anak Pak Marsin. Aku menggeleng kuat. Tidak mungkin anak itu anak Pak Marsin. Mereka masih bayi dan belum bisa berdiri. Aku kembali membuka mata dan memastikan. Mbak, aku ikut ya. Ucapnya lirih jelas sekali di telingaku. Astagfirullah. Aku menjerit nyaring dan langsung memeluk Mas Suroso. Hahaha, ayo main, ayo main. Tiba-tiba saja suasana rumah begitu riuh. Mas, bisikku. Mbah, apa ini? Bentak Mas Suroso. Aku membuka mata kembali. Kali ini bukan hanya 2 bocah, melainkan orang-orang yang kemarin meninggal sudah berada di depan kami. Setio, dia masih duduk diam di depan dengan mata tertutup dan tangan bersedekap di dada. Mata batin kalian sudah terbuka sepenuhnya. Sekarang kalian gali kubur mereka. Ambil salah satu bagian tubuhnya. Dan ingat, kalau ketemu sama Kromoleo, jangan sampai mereka melihat kalian atau sukma kalian yang akan mereka bawa, ucap Mbah Mangun. Sebentar, apa maksudnya? Kamu tidak bilang untuk mengambil jenazah yang sudah dikuburkan. Apa tujuanmu? Tanya Mas Suroso naik pitam. Ya kalau aku bilang, kalian pasti tidak bakal mau toh, ucap Mbah Mangun santai. Ia sudah hampir menyerang Mbah Mangun, tapi 2 orang pawang langsung memeganginya. Bahkan kulihat bapak juga hanya diam, tatapannya kosong, seolah ia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mau apa? Semua ritual sudah dilakukan. Turuti perintahku, atau kalian akan selamat. Lalu kubiarkan pergi dari desa ini, jawab Mbah Mangun. Jawab, apa tujuanmu bangsat? Ucap Mas Suroso. Sur, kalau pengen tahu tujuanku apa, ya jelas untuk warga desa, jawab Mbah Mangun menyeringai. Bohong, apa tujuanmu? Teriakku lantang. Mbah Mangun menelengkan kepalanya, seolah menilai apakah aku layak untuk mendapatkan jawabannya. Ilmunduk. Sudah 20 tahun aku menunggu kesempatan ini. Mungkin dulu simbahmu tidak setuju dengan usulanku, ucap Mbah Mangun menoleh ke arah Mas Suroso. Kamu ingat dulu, aku pernah bersitegang dengan mbahmu dan si Slamet goblok itu. Dulu aku ingin desa ini makmur, tapi karena mereka sok suci dan menganggap bahwa aku sesat, makanya ritual kepaten tidak pernah dilakukan.
Jelas Mbah Mangun yang kini mengusap pipi Mas Suroso. Lalu apa hubungannya dengan keluargaku? Dasar orang gila, winaku sambil meludah ke arahnya. Plak! Aku ditampar dengan keras oleh orang tua itu. Lalu ia menarik kepalaku dengan keras. Wetonmu dan Suroso itu pas. Untuk memanggil arwah leluhur, Setio hanya mediator sementara. Setelah dia gila, aku berencana menggunakan tubuh kalian, ucapnya girang. Buat apa? Hah? Jeritku. Sudah kubilang untuk menyempurnakan ilmuku, jawab Mbah Mangun santai. Sekarang, lakukan apa yang kuperintahkan tadi. Atau harus ada paksaan? Tanya Mbah Mangun. Kini ia bangkit menuju ke arah bapak. Mataku tak lepas dari sosok tua renta itu. Begitu hinanya dia, ingin mendapatkan ilmu sesat dengan mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Tak kusangka, setelah mencapai bapak, ia menjambak rambutnya dan membenturkan kepala bapak ke tembok. Aku menjerit keras. Tidak ada perlawanan dari bapak. Sorot matanya masih kosong, memandang ke depan. Aku sakti tidak, Nduk? Bisa membuat bapakmu seperti ini? Tanya Mbah Mangun. Brengsek, umpat Mas Suroso. Sekarang begini saja. Kalian lakukan apa yang kuminta, maka kubiarkan mereka hidup. Kalau tidak mau ya tinggal kujadikan tumbal selanjutnya, kata Mbah Mangun santai. Aku menggeleng. Kalaupun aku dan Mas Suroso mengikuti perintah orang itu, nantinya kami juga bakal ditumbalkan. Lah, apa bedanya? Tidak mau? Tanya Mbah Mangun. Lantas ia berjalan ke arah Mas Suroso. Dicabutnya segenggam rambut dan berjalan ke arah Anglo. Segera setelah itu ia menghidupkan kemenyan dan bergumam sendiri. Lalu rambut Mas Suroso ia bakar. Bersamaan dengan itu Mas Suroso menjerit nyaring. Badannya menggeliat, seolah sedang menahan kesakitan. Bagaimana? Masih tidak mau? Tanya Mbah Mangun. Aku menggeleng. Air mataku merebak tak terkendali. Pandanganku terus bergantian ke arah mereka semua. Mas Suroso menjerit lebih keras. Bahkan ia memuntahkan darah segar dari mulutku. Baik, lepaskan mereka. Bakal kuturuti perintahmu, kataku tidak kuat. Bagaimana, Sur? Tanya Mbah Mangun sekali lagi. Kalau mau, bakal ku lepas sukma dari kedua orang ini. Lanjut Mbah Mangun. Baik, sekarang akan kulakukan. Kemana dulu kami harus pergi? Tanya Mas Suroso lemas. Ikuti saja kedua bocah yang kalian lihat. Segera ambil salah satu jenazah yang ditunjuk. Terakhir, kalau sudah terdengar lolongan anjing, berarti Kromolio sudah hadir. Lalu siram air kendi itu ke arah keranda yang mereka bawa, jawab Mbah Mangun. Tidak menjawab Mbah Mangun, Mas Suroso hanya mengangguk. Segera Mas Suroso menyambar kendi dan menarik tanganku keluar rumah. Ia terus membawaku ke arah ladang. Mas, ucapku sambil melihat sekitar. Kromolio itu hanya dedemit pertanda kematian. Dia sedang menjebak kita agar mau mengikuti perintahnya, jawab Mas Suroso. Lah, memangnya selama ini aku ngomong apa, Mas? Tanyaku kesal. Percuma dilawan, jawab Mas Suroso. Terus bagaimana? Tanyaku panik. Kamu percaya sama aku, Nduk? Tanya Mas Suroso. Aku mengangguk kaku. Sudah tidak ada lagi yang bisa kupikirkan. Baik, sekarang kamu pergi ke ladang. Tunggu di saung sama seperti saat ritual pertamamu. Kalau Kromolio muncul, diam dan ikuti saja. Nanti kita ketemu di sini lagi, ucapnya. Aku menelan ludah. Rasanya benar-benar hambar, sama seperti perasaanku saat ini. Lalu kamu mau kemana? Tanyaku penasaran. Ke rumah Mbah Slamet. Sudah tidak ada waktu. Nanti kujelaskan. Peluit masih kamu bawa kan? Tanya Mas Suroso. Aku mengangguk lagi. Lantas, tanpa diduga, ia memelukku dengan erat dan mengecup bibirku singkat. Jaga diri, bunyikan peluit itu kalau ada bahaya. Dan bawa ini jangan sampai hilang, ucap Mas Suroso dan langsung melinggang berlalu pergi. Kubuka telapak tanganku. Bunga kantil. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.